Selamat datang kepada setiap jemaat Tuhan. Kita bersyukur dalam ibadah hari ini dapat bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Biarlah di minggu yang akan datang kita semakin bersemangat beribadah pada Tuhan. Penting bagi kita untuk senantiasa mendengar tuntunan Tuhan. Oleh karena itu, kami mengajak jemaat Tuhan untuk mendengar tuntunan Tuhan di dalam keheningan melalui Lectio Divina pada Jumat 29 September 2023 pukul 18.30 melalui aplikasi Zoom Meeting. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7, firman Tuhan berkata, kita harus memberi dengan kerelaan hati dan sukacita. Oleh karena itu, berilah persembahan yang terbaik dengan sukacita dan kerelaan hati, baik melalui kotak persembahan maupun melalui nomor rekening yang tertera dalam slide. Dalam Mazmur 150 ayat 6, firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Oleh karena itu, kami mengajak jemaat Tuhan untuk bersama-sama memuji Tuhan dalam ibadah umum MDC Kadipaten pada Minggu 1 Oktober 2023 pukul 8 pagi di Geraha GKPB MDC Kadipaten lantai 1. Demikian rangkaian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada sukacita di tempat ini. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah atas setiap kita, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita semua diselamatkan. Amin. Itu satu-satunya yang menjadi alasan bagi setiap kita bersukacita. Amin. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi kita nggak boleh lupa bahwa kasihnya nyata atas setiap kita. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Sorak-sorai hai
kuasa. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang setia. Ada amin? Firman Tuhan katakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Ada amin? Bukan kita berjuang sendiri, tapi ada Dia yang bersama dengan kita, yang menjadikan setiap kita adalah pemenang. Amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan lebih lagi. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah bajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah bajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sorak-sorai bagi Engkau, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Silahkan duduk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu buat setiap kami. Dan intinya kami ngomong sama Engkau, kami hanya bisa bilang terima kasih buat anugerah-Mu, buat perlindungan-Mu, buat pertolongan yang tidak pernah terlambat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Engkaulah perisai. Engkaulah perisaiku. ya Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Benar Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saya undang Baget berdiri. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Katakan, ku kan bertahan. Bersama dengan Engkau kami bertahan ya Tuhan. Dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, haleluya. Syaralala baba 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 baba. Hiralala baba 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 baba. Kirala baba 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 baba.
Biarlah kehadiran-Mu saja Tuhan yang memenuhi hati pikiran kami Tuhan. Kami bersyukur kami tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Kami terlindung bersama-Mu Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih indah Tuhan selain kami terus tinggal bersama dengan Engkau. Engkau tidak membiarkan kami bertahan sendirian, tapi Engkau selalu menguatkan setiap kami. Terima kasih karena Kau nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Kau tidak pernah berubah bagi setiap kami Tuhan. Ketika kami berdosa Tuhan, Kau datang pada kami Tuhan. Apalagi kami sekarang Tuhan, sudah ditebus oleh darah-Mu Tuhan. Tak mungkin Kau melupakan kami. Tak mungkin Kau peduli dengan kami. Tak mungkin Kau meninggalkan kami. Roh Kudus-Mu menyucikan, mengingatkan kami, menginsafkan kami untuk kami berjalan di dalam jalan-jalan-Mu, di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau mendengarkan Kau berbicara saat ini. Kuasai kami dengan firman-Mu. Ikatkan hati kami. Setujukan hati kami dengan firman-Mu, bahwa Engkau Allah yang selalu merancangkan masa depan yang indah penuh harapan bagi setiap kami. Kami hanya mau dengar Engkau. Kami hanya mau dengar Engkau Tuhan. Roh Kudus, Engkau beracara saat ini. Lebih lagi atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima dan melakukan firman-Mu bersama Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, kami berdoa. Mari setiap yang percaya katakan, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih jiwanya Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasanya, tapi ekspresinya tidak baik-baik saja. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita adalah orang-orang yang luar biasa, yang Tuhan ciptakan dengan sangat-sangat spesial dan sempurna. Jadi puji nama Tuhan, kita boleh kembali berjumpa pada pagi hari ini untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya ibadah yang kita lakukan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bukanlah menjadi ibadah yang biasa-biasa saja atau rutinitas. Tapi suatu kesempatan untuk kita boleh mengalami Tuhan, mengalami kemenangan demi kemenangan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan setiap kita. Puji nama Tuhan. Tema yang luar biasa yang diberikan kepada saya terkait dengan tema sepanjang bulan untuk kita bisa finishing strong ya. Saya yakin dan percaya setiap kita di tempat ini pasti mengharapkan hidup kita dari hari ke hari mengalami kemenangan, finishing, akhir yang bukan saja biasa saja, tapi akhir yang luar biasa. Bukan dengan kekuatan kita, tapi karena kita percaya ada Tuhan yang setia bersama-sama dengan saudara dan saya. Tema yang luar biasa, mengubah kesukaran menjadi kesempatan. Pada umumnya saya yakin dan percaya
Setiap orang pasti menginginkan yang namanya sebuah keberhasilan di dalam kehidupannya, menginginkan yang namanya kesuksesan, menginginkan yang namanya kebahagiaan. Jarang sekali ya, bahkan kalau saya tanya saat ini, saya rasa tidak ada satu orang pun di tempat ini yang ketika ditanya ingin bahagia atau ingin sukar hidupnya, pastilah semuanya ingin mengalami kebahagiaan, pastilah ingin mengalami perjalanan kehidupan itu yang lancar jaya, ya, nggak ibaratnya bebas hambatan gitu ya. Jadi jarang sekali orang yang mengharapkan dalam perjalanan pengiringannya kepada Tuhan itu mengharapkan kesulitan, kesukaran itu menjadi teman hidupnya. Betul ya? Betul ya? Saya juga kalau ditanya pasti pengennya begitu. Pengennya semuanya lancar jaya, tidak ada hambatan sehingga nggak pusing ini kepala. Sehingga pokok doanya lancar-lancar saja. Tetapi kita pada akhirnya kita semakin menyadari bahwa ternyata kesukaran, kesulitan, tantangan itu tidak bisa tidak, itu akan kita alami. Tidak memandang usia, dari kita lahir pun sampai kita dewasa, pasti kalau kita amati dan cermati ada yang namanya kesulitan. Ya, seorang bayi pun ketika bertumbuh emangnya semuanya berjalan biasa, pasti ada kesulitan, kesukaran ketika dia harus belajar untuk makan, dia belajar untuk berjalan itu ya. Jadi kesulitan dan kesukaran itu tidak hanya menjadi sahabat, tidak hanya menjadi teman bagi orang dewasa. Anak-anak pun mengalami yang namanya itu, karena memang pada dasarnya setiap kita akan mengalami yang namanya kesulitan atau kesukaran atau tantangan. Apapun jenis tingkatannya. Karena tiap orang bisa saja menurut saya itu sukar, menurut suami saya biasa saja. Bisa saja seperti itu. Jadi jenis tingkatan kesulitan itu yang berbeda-beda yang dialami. Namun demikian terdapat perbedaan respon seseorang di dalam menanggapi kesukaran ya. Ada orang yang mampu keluar dari masalah atau kesukarannya itu dengan baik-baik saja, dengan gilang gemilang. Tetapi tidak dapat kita pungkiri, banyak juga sebagian dari kita atau mungkin orang-orang yang sekitar kita itu yang justru mengalami keterpurukan ketika kesukaran atau kesulitan itu menimpanya. Dan pada akhirnya banyak orang yang karena merasa bahwa dia bisa mengalami keterpurukan di dalam kesukaran, dia anti dengan yang namanya kesukaran. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mencegah yang namanya kesulitan itu menimpa dia. Supaya apa? Supaya dia terhindar dari kesulitan yang bisa saja dialami. Itu yang mungkin pernah saudara dengar ya, bagaimana seorang profesor itu ketika melihat proses metamorfosis dari kepompong, ulat kepompong menjadi kupu-kupu, dia berusaha ingin menolong si kupu-kupu rupanya ya, supaya si kupu-kupu terbebas dari kesulitan untuk lepas dari kepompong. Dengan harapan, dia berharap itu membantu si kupu-kupu keluar dari kesulitan, dibantulah, disobek gitu, digunting. Tapi apa yang terjadi? Proses kesulitan, kesukaran itu tidak membantu kupu-kupu. Justru ketika kupu-kupu keluar secara instan karena ditolong oleh profesor, apa yang terjadi dengan kupu-kupu itu? Kupu-kupu itu nggak bisa terbang karena tidak terbentuk otot-ototnya. Ya itu yang saya bilang bahwa ternyata tidak semua yang instan itu baik. Kita sekarang hidup di zaman yang serba instan, pengennya semuanya instan. Bahkan saya melihat di Facebook, di grup itu ada yang mengirimkan semuanya, kereta api pun sekarang cepat gitu, semuanya segala, karena memang manusia zaman now itu selalu menginginkan yang serba instan, kilat, cepat.
Kalau bisa cepat, kenapa harus lambat gitu ya, seperti itu. Bapak Ibu Saudara, ada seorang pelari yang dia itu ingin melakukan, karena ingin mencegah kesulitan, kesukaran itu terjadi dalam hidupnya, dia melakukan jalan instan. Dia adalah bernama Rossi Ruiz. Dia adalah seorang pelari dari Amerika Serikat. Ya, diceritakan dari sebuah kisah, Rossi Ruiz itu mengikuti perlombaan lari dalam sebuah kejuaraan Boston Marathon di tahun 1980. Bahkan dalam perlombaan tersebut, Rossi Ruiz dikatakan dia bisa menjadi pemenang. Dan dia bukan hanya menjadi pemenang, tapi dia bisa meraih atau memecahkan rekor di dalam maraton Boston Marathon tersebut. Dia bisa meraih pemecahan rekor itu 2,5 menit lebih cepat dari seorang pelari dari Kanada yang bernama Jacqueline Gerong. Dan pada waktu mengalami kemenangan itu semua orang bersorak-sorai pada waktu itu. Tapi beberapa hari kemudian eluk-elukan juara dari seorang yang bernama Rossi Ruiz itu berubah menjadi cemoohan. Apa yang terjadi? Ternyata ada beberapa orang yang mengalami atau merasakan sebuah kejanggalan dari prestasi yang diraih oleh Rossi Ruiz. Jadi beberapa orang yang merasa ada kejanggalan atas apa prestasi yang diraih oleh Rossi, mereka banyak komplain kepada panitia pada waktu itu. Dan pada akhirnya panitia melakukan sebuah investigasi. Investigasi itu dilakukan dan ternyata ditemukan dari beberapa wawancara, saksi mata, bahkan kemudian video dan foto, ditemukan ternyata seorang Rossi Ruiz, dia itu tidak pernah melakukan secara utuh perlombaan lari sejauh 42 km. Jadi Boston Marathon itu perlombaan berjarak 42 km. Tetapi ternyata dalam penyelidikan seorang Rossi Ruiz itu dia itu hanya berlari sejauh 800 meter dari garis finish. Kalau saudara searching nanti di dalam internet atau Google, memang seolah-olah Rossi Ruiz itu dia menunjukkan kelelahan luar biasa. Tetapi ternyata seorang Rossi Ruiz itu dalam prosesnya itu ketika mencapai garis finish, dia tidak sama dengan pelari selanjutnya, berikutnya yang masuk ke garis finish. Dia tidak berkeringat seperti pelari-pelari pada umumnya yang berlari sejauh 42 km. Jadi kemudian apa yang terjadi? Gelar juara yang diraih oleh Rossi itu dicabut. Bahkan pemecahan rekor yang diraih oleh Rossi itu pun dibatalkan. Dan gelar juara pun dipindahkan kepada pelari kedua, yaitu Joyce Gerong. Tadinya dia dipuji-puji, dia dieluk-elukan karena dia bisa memecahkan rekor. Tetapi karena Rossi Ruiz tidak mau dan mencegah yang namanya kesukaran, kelelahan, keletihan di dalam proses berlari 42 km. Dia hanya memikirkan finishnya saja, yang penting aku juara, yang penting aku nyampe. Tapi dia tidak mau mengikuti prosesnya, perjalanannya, bagaimana dia harus berlari dari start sampai finish, mengikuti semua perjalanannya sejauh 42 km. Dia ingin instan. Dan akhirnya apa? Dia mengalami yang namanya cemoohan. Dari kisah ini kita dapat sama-sama belajar bahwa dalam menjalani kehidupan kita itu rupanya tidak hanya dituntut untuk kita bisa sampai ke garis finish saja Bapak Ibu.
saudara-saudara. Tetapi kita juga diajar melalui kisah Rosie Ruiz ini bahwa proses perjalanan itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mampu dan mau melewatinya. Termasuk tantangan, kesukaran, kesulitan yang mau tidak mau akan kita alami. Tidak bisa kita memilih lahir ke dunia ini nggak ada hanya ingin yang mudah-mudah saja, tidak bisa rupanya. Dan akhirnya kalau kita mampu melewati proses demi proses itu dengan baik, kita akan mengalami yang namanya finishing strong. Akhir di mana ketika saudara dan saya menoleh ke belakang perjalanan hidup kita, kita tidak sama seperti Rosie. Ketika dia menoleh banyak hal-hal buruk gitu ya, yang dia alami. Karena apa? Kesalahan dia, karena tidak mau mengikuti proses yang seharusnya dia ikuti. Karena itu di bulan ini kita sudah sama-sama belajar ya, bagaimana kita diajarkan melalui kebenaran firman Tuhan supaya hidup saudara dan saya mengalami yang namanya hasil finishing strong, finishing yang bukan biasa-biasa saja, tetapi yang gilang gemilang, yang ingin dan yang sudah Allah sediakan untuk saudara dan saya. Kita tinggal meraihnya. Dan bagaimana kita meraihnya sudah diajarkan dari minggu pertama. Kita belajar ya bagaimana kita harus memulai dari bagian akhir. Artinya dalam perjalanan hidup saudara dan saya, kita harus memiliki tujuan dulu. Dengan tujuan yang jelas, tujuan yang benar, kita akan mampu berjalan dengan baik. Ya, yang kemudian minggu kemarin kita sudah diajarkan juga bagaimana supaya kita finishing strong. Kita itu diajarkan untuk kita mampu memaksimalkan waktu kita. Kita mampu menggunakan waktu kita. Karena waktu yang ada itu bukan kita punya rupanya, Tuhan punya. Dan kita diajar untuk kita mampu memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan itu dengan bertanggung jawab, bermutu dan bermakna di mata Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar bahwa bagaimana akhir yang gemilang itu akan kita raih apabila kita mampu mengubah kesukaran menjadi kesempatan. Sikap inilah yang tadi saya sampaikan gak dimiliki oleh Rosie. Dia menginginkan kemenangan tapi memilih jalan pintas. Ya, saya rasa di sini tidak ada Rosie yang lain. Kita ingin benar-benar menjadi pemenang yang ketika kita menoleh ke belakang kita gak memiliki celah karena kita mampu dan mau mengikuti setiap proses kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa mengalami finishing strong dengan mengubah kesukaran yang menjadi sahabat kita ya. Jadi kita diajar pada saat ini untuk kita bersahabat dengan kesukaran. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai yang keempat. Kitab Yakobus yang ditujukan kepada jemaat Tuhan yang pada waktu itu mengalami yang namanya penganiayaan karena mereka memilih untuk tetap mengikut Yesus. Jadinya penganiayaan itu yang mengakibatkan jemaat ini mengalami kemiskinan, kesedihan, kesukaran dan berbagai masalah. Saya undang setiap saudara dan saya untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu, Saudara, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Kita akan membaca bersama-sama karena ini hanya 3 ayat saja. Kita siap membaca. 3, 2, 1. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Silakan duduk. Kita akan berdoa sejenak supaya kebenaran firman Tuhan dari Yakobus ini boleh berbicara kuat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur bahwa Engkau punya janji luar biasa dalam kehidupan kami, untuk kami boleh finishing strong. Tuhan,
Kau urapi hamba-Mu di dalam membawakan kebenaran firman-Mu. Kau urapi setiap umat-Mu yang mendengar. Biarlah kami dimampukan untuk memahami firman-Mu, mengubah kesukaran menjadi kesempatan. Urapi kami Bapa, urapi hati kami, lembutkan hati kami, sehingga kami bukan hanya mengerti, tapi kami dimampukan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, kita belajar satu kitab yang tadi saya sampaikan, disampaikan oleh Yakobus. Ya. Pada ayat 4, finishing strong, digambarkan oleh Rasul Yakobus itu sebagai kehidupan yang sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Namun di ayat sebelumnya, saudara bisa menyimak tadi seperti yang saudara sudah baca, bagaimana ternyata sebelum meraih ayat yang keempat, yaitu finishing strong dalam artian kita menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan suatu apapun, ditulis di ayat 2 bahwa seorang pengikut Kristus haruslah mampu menghadapi kesukaran. Kesukaran yang digambarkan dalam kitab Yakobus ini sebagai pencobaan dan juga ujian. Kalau kita mampu menghadapi kesukaran, ujian, maka kita dikatakan oleh Yakobus di ayat yang keempat, kita akan mengalami yang namanya kehidupan yang sempurna, utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi nggak langsung ke ayat yang keempat. Ternyata untuk finishing strong ada hal yang harus kita alami, yaitu kita dimampukan bagaimana kita harus mengalami kesukaran. Dan dari Yakobus ini kita akan belajar paling tidak ada 3 sikap. Apa yang harus saudara dan saya sama-sama sikapi ketika masa pengujian, ketika pencobaan, ketika kesulitan dan kesukaran serta tantangan dan masalah itu ada bersama-sama dengan kita. Paling tidak ada 3 sikap. Sikap yang pertama yang harus kita sadari adalah bagaimana ketika kita menghadapi masa pengujian atau masa kesukaran. Yang pertama yang kita harus pahami adalah kita harus menyadari bahwa kesukaran merupakan sebuah realitas kehidupan. Dari sikap yang pertama artinya di sini seperti ini, bahwa kita harus memiliki kesadaran bahwa yang namanya kesukaran itu adalah sebuah realitas. Itu adalah sebuah kenyataan. Yang mau dan tidak mau pasti semua kita akan mengalami. Kalau kesadaran itu tidak kita miliki, kita akan stres sendiri. Karena kita tidak hidup di dunia dongeng, kita hidup di dunia yang realita. Dan kesadaran itu perlu. Dalam terjemahan ESV, English Standard Version, Yakobus 1 ayat 2 dituliskan seperti ini. Count it all joy, my brother. Artinya, when you meet trial of various kinds. Yeah. Count it all joy, my brother, when you meet trials of various kinds. Dalam bahasa Indonesianya kurang lebih terjemahan bebasnya, anggaplah hal itu sebagai sukacita, saudara-saudaraku, ketika engkau mengalami berbagai ujian. Kata ketika itu, ketika saudara dan saya belajar, itu ketika itu berarti menggambarkan bahwa dalam kehidupan kita, setiap orang, setiap saya, kapanpun waktunya pasti akan mengalaminya. Ya, jadi kata ketika itu memberi gambaran, realitas, kenyataan bahwa kesukaran itu akan berjumpa dengan kita. Kapanpun saatnya, apapun jenis kesulitannya. Sama seperti ketika saudara dan saya menjadi seorang pelajar, atau saat ini banyak di antara saudara yang menjadi pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Ketika saudara dan saya memutuskan menjadi seorang pelajar,
pastilah sebelum masuk kita akan tahu ya bahwa kita akan menghadapi yang namanya ujian. Ya. Jadi ketika saudara menjadi seorang pelajar, ujian itu adalah hal yang biasa dan pasti akan dijumpai. Jadi ketika seorang pelajar itu mengalami yang namanya ujian, menjumpai yang namanya ujian, seharusnya kan tidak kaget ya. Oh, ujian, tidak. Karena ketika masuk pun sudah tahu sebelum naik kelas ujian. Sebelum naik tingkat pasti ada ujian. Jadi seorang pelajar kalau memiliki kesadaran itu pasti dia nggak akan terlalu shock begitu. Karena itu adalah realitas yang pasti akan dialami oleh seorang pelajar. Dan begitu juga ternyata kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketika kita menyadari bahwa yang namanya kesukaran itu pasti akan kita alami, kita harus memiliki kesadaran. Dan ketika kesadaran bahwa baik hari ini, besok atau nanti, someday dan sebagainya. Ketika kita mengalami itu seharusnya kita tidak lagi menjadi shock berlebihan. Tetapi kita harus belajar bahwa ternyata kita harus, kesadaran itu memampukan kita untuk kita tetap memilih bersukacita. Kalau dalam terjemahan baru tadi kita diminta untuk kita ketika mengalami kesukaran, kita diminta untuk menganggap kesukaran itu sebagai kebahagiaan. Tapi bukan berarti kemudian kita berbahagia dengan kesukarannya, tidak. Tetapi kita menyadari bahwa memang itu adalah bagian proses yang Tuhan izinkan. Ada seorang penulis buku, The Road Less Traveled, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah jalan yang jarang dilalui. Seorang penulis buku bernama Scott Peck menuliskan dalam sebuah paragrafnya, dalam sebuah bagian bukunya, ditulis seperti ini. Bahasa Inggrisnya, kalau sedikit ada salah-salah nanti saudara bisa koreksi ya. Di sini disampaikan seperti ini. Life is difficult. Once we truly know that life is difficult, once we truly understand and accept it, then life is no longer difficult. Because once it is accepted, the fact that life is difficult no longer matters. Artinya seperti ini. Hidup itu sulit, dikatakan oleh Scott. Ketika kita benar-benar mengetahui bahwa hidup itu sulit, ketika kita sungguh-sungguh memahami dan menerimanya bahwa hidup itu adalah sulit gitu ya, maka dikatakan oleh Scott, maka hidup itu tidak lagi sulit. Wah, ini harus lebih ini nih ya. Logika kita diajar pada pagi hari ini. Hidup itu sulit. Kesadaran bahwa hidup itu sulit. Itu harus kita pahami. Realitanya adalah hidup itu sulit. Tapi yang harus kita lakukan adalah ketika kita benar-benar mengetahui bahwa hidup itu sulit, pada waktu itu juga kita dituntut untuk apa? Kita sungguh-sungguh memahami dan menerimanya. Ketika kita sungguh-sungguh memahami dan menerimanya, maka dikatakan hidup itu tidak lagi sulit. Jadi rupanya kita nggak bisa menghapuskan bahwa fakta hidup itu sulit. Tetapi mindset kita yang akan memampukan kita untuk kita kemudian ketika menghadapi kesulitan, kita nggak lagi menangisi kesulitan kita. Karena kita mampu bersahabat dengan kesulitan dan kita bisa mampu mengatakan dalam diri kita bahwa hidup itu tidak lagi sulit.
Paham sampai di situ? Paham ya? Kalau nggak paham nanti ketemu lagi dengan saya. Itu artinya selama kita menerima realitas bahwa kehidupan itu nggak lepas dari yang namanya kesukaran, itu kita akan dimampukan untuk menghadapi ujian itu dengan tidak lagi berputus asa. Tetapi kita dimampukan untuk memiliki sikap untuk tetap berjuang. Karena kita menyadari ya, Tuhan Yesus sendiri sudah mewanti-wanti di dalam Markus 8 ayat 34. Ini ayat hafalan ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, apa katanya? Setiap orang yang mau apa? Mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini sebenarnya sudah peringatan dari awal Bapak Ibu Saudara. Setiap kita ketika kita memiliki komitmen, kita percaya kepada Yesus, panggilan untuk kita mengalami, siap menghadapi yang namanya kesukaran itu sudah melekat dalam diri saudara dan saya. Makanya Yesus dikatakan sini, setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Bahkan selanjutnya dikatakan setiap hari. Jadi Yesus tidak pernah menjanjikan ketika saudara masuk Kristen, ketika saudara memilih menjadi pengikut Kristus, saudara akan bebas dari tantangan, saudara bebas dari kesukaran. Tidak. Dari awal Yesus sudah mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa suka atau tidak suka, dalam kehidupan kita akan namanya mengalami memikul salib. Namun bukan berarti dalam perjalanan hidup kita kemudian kita berkata, wah kalau gitu saya ikut Kristus, ngapain saya jadi orang Kristen. Kalau kemudian diajak untuk terus sulit, ngapain? Wah ngapain, berarti Tuhan saya bukan Tuhan yang baik dong. Masa menyuruh kita ngikut tapi kemudian kita diajaknya ke susah-susah terus. Bukan berarti begitu, berarti Tuhan kita gak sayang dong sama kita. Tidak seperti itu juga. Karena dari kisah ini kita belajar bahwa bukan berarti kesulitan itu menggambarkan Allah kita adalah Allah yang jahat. Kesukaran yang terjadi dalam hidup kita bukan berarti membuat Allah kita menjadi seolah-olah Allah yang gak peduli, Allah yang cuek karena mengizinkan kesukaran. Tapi pada dasarnya setiap kesukaran yang kita alami itu memang ada tujuannya. Seperti tadi kupu-kupu diizinkan mengalami kesukaran untuk keluar dari kepompong. Tujuannya apa? Supaya otot-ototnya itu kuat sehingga dia bisa terbang. Tetapi kesukaran seringkali Tuhan pakai sebenarnya untuk membawa kita itu kembali ke tracknya Tuhan. Supaya kita yang sudah melenceng-lenceng dikit nih, gayo balik lagi. Sehingga apa? Kita bisa kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki, kita gak salah arah, sehingga kita bisa yang namanya mengalami finishing strong. Jadi dari poin yang pertama ini kita diajarkan pada pagi hari ini bahwa kita diajak untuk semakin belajar untuk bersahabat dengan namanya kesukaran. Jangan anti dengan kesukaran. Hai pelajar-pelajar, jangan anti dengan kesukaran. Tapi ajar kesukaran itu jadikan kesempatan untukmu, untuk engkau lebih dan lebih lagi. Jangan menghindari yang namanya belajar untuk ujian dengan membuat contekan. Karena nanti bukan finishing strong yang kalian dapati. Percuma kalian sekolah lama tapi tidak dapat apa-apa karena menghindari, malas belajar, pusing ibu, daripada belajar mendingan nonton drakor, daripada belajar mendingan game online, daripada belajar lebih baik menyalurkan hobi misalnya. Ya sia-sia. Saudara gak akan mengalami finishing strong ketika saudara keluar dari sekolah saudara gak dapat apa-apa. Ya. Jadi bersahabat dengan kesukaran. Apapun yang saat ini saudara alami, mencoba bersahabat. Karena kita harus pahami, kenapa kita harus bersahabat? Karena kita percaya bahwa ada maksud dan tujuan Tuhan.
di dalam masa-masa sulit yang Tuhan izinkan. Sikap yang kedua yang harus ada di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi kesukaran adalah apa? Melihat kesukaran dengan cara pandang jangka panjang. Artinya jangan hanya melihat kesukaran atau kesulitan, hanya kesulitannya saja. Apapun kesulitan saudara saat ini, kesulitan keuangan kah? Kesulitan masalah relasi kah? Kesulitan apapun itu. Jangan hanya melihat kesulitannya saja ketika kita mengalami hal itu. Tapi mari kita belajar seperti yang tadi sempat saya singgung. Ketika kesukaran menimpa saudara dan saya, yuk kita belajar melihat lebih panjang lagi, kita lebih dalam lagi. Apa sih yang menjadi maksud Tuhan di dalam kesukaran yang Tuhan izinkan menimpa kita saat ini? Karena saya meyakini seperti yang saya sampaikan tadi, selalu ada maksud Tuhan yang baik di dalam sebuah kesulitan. Di antaranya adalah Tuhan mau mengikis hidup kita sehingga kita memiliki karakter yang baik yang sesuai dengan kehendaknya. Itu juga yang diutarakan Rasul Yakobus di dalam Yakobus 1 tadi di ayat yang ke-3. Dikatakan seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dari si ayat ini kita belajar, kita memahami bahwa ujian iman seringkali kalau kita mampu meresponnya dengan benar, itu akan menghasilkan yang namanya karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di ayat yang ketiga ini, karakter yang dimunculkan ketika ujian datang adalah karakter ketekunan. Tapi sebaliknya kalau saudara meresponinya dengan tidak benar, maka ketika kesulitan datang cenderungnya kita akan emosi negatif, kita akan marah, kita akan berputus asa, kita akan kecewa, berlebihan kepada Tuhan. Dan akhirnya gak muncul itu karakter yang sesuai apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, ketika saya remaja, saya tumbuh dan besar dalam segala keterbatasan. Jadi waktu masa, seperti saya pernah singgungnya, dalam masa anak-anak, Tuhan izinkan keluarga mengalami kelimpahan. Tetapi ada satu titik di mana kemudian Tuhan izinkan dari posisi enak, ya, mapan menjadi terjun bebas. Dan itu dialami ketika saya remaja, tepatnya 1 SMP. Banyak sekali keterbatasan yang kami alami, termasuk minim fasilitas yang menunjang proses belajar. Kalau pelajar itu kan harusnya fasilitas untuk supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik, segalanya tersedia ya. Dari seragam itu dari atas sampai bawah termasuk sepatu, uang jajan, itu kan fasilitas ya. Coba kalian kalau sekolah nggak dikasih uang saku pasti kan menderita itu. Kemudian buku-buku itu seharusnya disediakan. Supaya apa? Wajarnya seorang pelajar pasti supaya belajar dengan baik, fasilitas tersedia. Tetapi pada waktu itu Tuhan izinkan saya mengalami keterbatasan secara fasilitas belajar. Apa yang terjadi? Selain sekolah saya yang luar biasa jauh, tidak ada fasilitas uang saku yang berlebih, daripada saya nggak makan di sekolah, jalan kaki lah gue. Jadi uang sakunya saya alokasikan untuk makan di sekolah. Tapi
Kemudian ada lagi keterbatasan, di mana saya nggak mampu, orang tua nggak mampu membelikan buku-buku. Sekolah pada waktu itu tidak memfasilitasi seperti saat ini ya, ada dana BOS yang memampukan sekolah untuk memfasilitasi pelajar lewat perpustakaan. Pada waktu itu tidak terlalu banyak buku-bukunya. Apa yang saudara yang saya lakukan? Saya meminjam buku teman saya yang punya dan saya mencatat. Itu saya alami dari saya kelas 1 SMP sampai saya kelas 3. Bukan 3 SMP, 3 SMA. Jadi 6 tahun itu biasanya kan masa yang paling indah. Ada masa SMA, SMP gitu ya. Tetapi luar biasa, masa-masa itu Tuhan izinkan saya alami. Tetapi kalau saya menilik ke belakang, kalau saya saat ini Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang baik luar biasa. Ternyata semua proses kesukaran yang Tuhan izinkan menimpa saya itu membentuk karakter saya. Saya menjadi pribadi yang gak manja sampai saat ini. Saya terbentuk menjadi pribadi yang, maaf kata ya, mandiri. Atau lebih independen. Independen negatif ya, mandiri aja deh, mandiri. Jadi tidak tergantung kepada orang lain, gak tergantung kepada fasilitas. Kecenderungan orang ya kan selalu menyalahkan fasilitas. Ayo belajar, gak ada bukunya. Itu zaman anak sekarang tuh begitu. Ayo ini, aduh susah. Aduh capek dan sebagainya. Tetapi saya bersyukur sampai di titik ini saya baru sadar. Kenapa dulu Tuhan aku tuh kalau lihat teman-temanku kayaknya ke sekolah itu fasilitas ada, uang saku ada sehingga bisa jajan, saya hanya bisa memikir-mikir gitu kan, mau jajan aja harus mikir 1000 kali gitu loh. Ternyata Tuhan izinkan, baru saya sadari. Ketika Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan, saya baru menyadari kalau tidak ada karakter ketekunan itu dalam diri saya, kalau nggak ada karakter tahan uji dalam diri saya, bagaimana Tuhan mau pakai saya menggembalakan, bagaimana Tuhan mau pakai saya menjadi seorang guru untuk mengajar anak gitu kan. Ternyata baru saya mengerti hari ini. Dan itu membuat saya bersyukur. Makanya saya selalu tekankan kepada anak-anak saya, ayo jangan kalian menyia-nyiakan waktu kalian, jangan memakai alasan fasilitas untuk kalian untuk berkata tidak, menghindari kesukaran daripada susah belajar, udahlah searching, daripada baca buku lama, udahlah cari misalnya ada ulangan nih, ada PR, daripada membaca buku utuh, langsung aja cari jawabannya di Google. Mbak Google, itu yang saya lihat di anak saya begitu. Saya bilang, hei salah, saya bilang. Kalau cara belajarmu begitu, kamu gak bisa memahami secara utuh. Dari sebuah tema, dari sebuah topik, dari sebuah pelajaran. Karena hanya cari, yang penting kan ketika setor ke guru, A gitu kan. Tapi ketika ditanya besoknya, gak yakin tuh kalian ingat. Karena hanya mengandalkan Mbah Google gitu. Jadi kesukaran, kalau kita bisa mampu melihat dengan cara pandang yang jauh, itu sebenarnya mengikis karakter kita. Kesukaran apa yang saudara alami hari-hari ini? Jangan-jangan itu Tuhan izinkan supaya terbentuk karakter yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan-jangan melalui kesukaran ini Anda dan saya diajar untuk sabar. Karena mungkin selama ini kita orangnya gak sabaran. Melalui kesukaran Tuhan izinkan kita untuk lebih empati kepada orang. Melalui kesukaran yang saya alami bersama keluarga, saya diajak untuk berempati sebagai satu keluarga. Saya bersyukur orang tua saya tidak mewariskan harta.
Gimana mau warisin? Gitu ya. Tetapi benar-benar saya bersyukur sampai hari ini kami menjadi keluarga yang utuh. Tidak pernah, tidak ada kemudian ribut gara-gara warisan. Puji Tuhan, saya bersyukur. Itu yang saya syukuri. Ternyata banyak hal kalau kita cermati kesukaran itu, kalau kita mampu memandang dengan jangka panjang, kita mampu melihat dengan cara pandang Allah, itu memiliki maksud yang baik. Bukan untuk orang lain, untuk kita. Kesulitan apapun yang saudara alami, jangan-jangan Tuhan izinkan bukan untuk orang lain. Ada sesuatu dalam diri saudara yang harus saudara perbaiki. Yang perlu kita lakukan adalah kita mampu melihat itu dengan cara pandang Allah. Dan bukan hanya itu, kita mampu mengubahnya. Itu juga yang terjadi dengan pohon cemara, Bristlecone. Gak tahu saudara tahu gak ini pohon cemara ini ya? Ini katakan pohon cemara Bristlecone. Aduh, kalau salah maaf ya, kalau pengucapan bahasa Inggris saya ini level Purwokerto. Itu dikatakan adalah salah satu pohon tertua di dunia. Karena umurnya bukan 10 tahun saja, bukan hanya umur 25 tahun saja, tapi pohon ini berusia 5.000 tahun. Ada yang sudah lahir, ada yang sudah umur segitu tidak ya? Jadi bisa dicermati bahwa pohon ini rupanya sudah ada ketika Mesir membangun piramid. Bisa terbayangkan. Makanya itu liuk-liuk lekuk-lekukannya itu sangat luar biasa. Dan dikatakan, saya sudah searching lagi dipelajari Google. Ini pohon ini dia tumbuh di atas pegunungan Amerika Serikat bagian barat. Di atas ketinggian 3.050 sampai 3.500 meter. Kalau sudah ketinggian seperti itu, bisa dikatakan apa? Pasti banyak tantangannya. Tantangannya apa? Suhunya dingin, banyak angin topan, lapisan udara oksigen yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu sangat minim, dan dikatakan curah hujan pun sangat rendah. Tetapi kenapa pohon ini bisa bertahan 5.000 tahun? Ternyata ini tantangan memampukan pohon ini untuk bisa bertahan sehingga bisa berumur 5.000 tahun. Roma 5 ayat 3 sampai 4 Rasul Paulus senada dengan Yakobus menuliskan, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tuhan mau saudara dan saya itu menjadi manusia-manusia yang apa? Tahan uji. Bukan orang Kristen yang cemen ya kalau orang anak sekarang. Bukan orang Kristen yang ece-ece. Bukan orang Kristen yang KW. KW itu beda ya. Saudara membeli produk yang asli dengan yang KW. Kalau produk yang KW cepat rusak. Kalau misalnya ibu-ibu yang mungkin punya koleksi tas yang produk-produk wow dengan yang biasa, itu bisa. Tuhan mau kualitas kita adalah menjadi orang Kristen adalah kualitas yang premium. Makanya kesukaran itu Tuhan izinkan terjadi. Sehingga saudara dan saya bisa menjadi orang-orang yang berkualitas luar biasa, tahan uji, tidak gampang baper ketika menghadapi yang namanya kesukaran. Saya belajar, saya dulu juga kadang-kadang suka baper saudara, tapi kesukaran membuat saya hari demi hari menjadi orang yang lebih tegar. Dan itu rupanya yang Tuhan mau dalam hidup setiap saudara dan saya. Oleh karena itu ketika saudara mengalami kesulitan, tantangan, saudara gak hanya berdoa begini, Tuhan lepaskanlah kami dari penderitaan ini. Bukan hanya berdoa seperti itu. Bukan berarti berdoa begitu tidak boleh ya. Tetapi tambahkanlah doa seperti ini. Tuhan, biarlah dalam masa kesukaran yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan Engkau memakai kesukaran ini untuk menyatakan kehendaknya dalam hidup saya. Harus seperti itu. Jadi jangan hanya lepas Tuhan lepaskan,
Jangan hanya itu, tapi biarlah Tuhan melalui kesukaran ini nyata kehendak-Mu bagi hidup saya. Yang ketiga, yang terakhir, sikap selanjutnya ketika kita menghadapi kesukaran adalah kita mampu menanggapi kesukaran dengan reaksi yang berbeda. Kalau kecenderungan kita ketika mengalami kesukaran, kita responnya sedih, kecewa, sakit kepala gitu ya, pusing, marah. Bahkan kemudian memunculkan negatif triad, 3 hal dalam diri kita. Melihat diri kita secara negatif, melihat orang lain secara negatif, melihat masa depan secara negatif. Respon yang negatif seperti melihat diri kita secara negatif ketika kita mengalami kesukaran, di mana kita ketika kesukaran datang, kita menyalahkan diri kita, aku mah nggak bisa, aku manusia, nggak mampu, aku ini. Itu adalah emosi negatif. Kemudian respon yang sering kali dialami adalah melihat orang lain secara negatif. Ketika kesukaran terjadi, melihat orang lain secara negatif. Jadi lebih banyak menyalahkan orang lain. Oh, kenapa sih ketika ini orang kok nggak ada yang peka sama sekali sih? Aku kan lagi susah. Itu respon yang negatif. Bahkan bisa saja bukan hanya melihat manusia yang negatif, tapi pada akhirnya bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan kau izinkan, percuma aku mengiring Tuhan, percuma aku pelayanan, percuma aku ini dan itu, melakukan ini dan itu kalau Engkau tidak menyatakan pertolongan. Itu adalah respon negatif. Dan pada akhirnya kita bisa memandang negatif juga masa depan. Udahlah, udah nggak, kalau udah begini mah udahlah, nggak akan mungkin lah. Aku punya usaha, udahlah, nggak mungkin lah. Kalau udah tahu orang tua nggak bisa nguliahin aku, udahlah, habis udahlah masa depanku. Itu adalah respon negatif. Dan Tuhan mau ketika kita mengalami kesukaran, kita meresponi kesukaran itu dengan reaksi yang berbeda. Tidak negatif trait yang tadi, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, kemudian memandang negatif masa depan kita. Tapi Tuhan mau bahwa ketika kita mengalami kesukaran, kita mampu melihat kebaikan dan maksud Tuhan di dalam setiap kesukaran. Sehingga kita dimampukan untuk keluar dari negatif trait tadi. Karena kita menyadari bahwa ada rencana Tuhan yang mulia di dalam setiap kesukaran sehingga memampukan kita untuk terlepas dari yang namanya putus asa. Ini juga disampaikan di ayat yang kedua dari seorang Rasul Yakobus. Yakobus 1 ayat 2 menuliskan begini, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Dalam terjemahan bebasnya dikatakan, anggaplah hal itu sebagai sukacita, saudara-saudaraku, ketika engkau mengalami berbagai ujian. Seperti yang tadi saya singgung, bukan berarti kita bersukacita dengan masalah kita, tetapi kita belajar untuk merespon, mengubah respon dengan respon yang benar ketika kesukaran itu terjadi. Karena respon yang benar, respon yang sesuai firman, itu yang memampukan kita untuk kita bisa mengalami kemenangan. Respon yang benar adalah respon bagaimana ketika kesukaran itu datang kita boleh tetap bersukacita. Respon yang benar ketika kita mengalami kesukaran, kita tidak menjadi pribadi yang kemudian menyerah, tapi justru kita menjadi pribadi yang pantang, menyerah, tetap gigih, berjuang. Bukankah itu juga yang dialami oleh yang namanya seorang Ayub? Ketika kesukaran, ujian, Tuhan izinkan menimpa Ayub. Ayub bukan manusia, bukan orang yang jauh dari Tuhan. Dikatakan di dalam kitab Ayub, Ayub adalah orang saleh, hidupnya saleh di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan. Ketika dia mendengar bagaimana anak-anaknya mati, respon apa yang dilakukan oleh Ayub? Dia tidak menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan, aku sudah mengiring engkau, engkau matikan anak-anakku, engkau izinkan anak-anakku meninggal dan sebagainya.
Tetapi Ayub 1 ayat 21 sampai 22 dikatakan apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan ayat 22 di Ayub 1 dituliskan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Respon benar. Iblis gak puas. Iblis datangin lagi Allah. Wah Tuhan, itu kenapa Ayub bisa tetap bersuka cita? Kan itu anaknya, coba kalau dirinya sendiri yang mengalami, artinya fisiknya. Wah, dicobai lagi. Kemudian dibuat Ayub menjadi sakit, mengalami sakit, gatal-gatal dan sebagainya, sampai semua dia nggak bisa tahan, dia korek-korek begitu sampai terkelupas. Kemudian istrinya menyuruh dia, ngapain engkau? Kurang lebihnya ya, ngapain Ayub engkau menyembah Tuhan? Tuhan izinkan pun kesulitan menimpamu. Tapi apa jawab Ayub? Di dalam pasal yang kedua ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila, kepada istrinya ya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi kita gak mau menerima yang buruk? Dan sekali lagi dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dan pada akhirnya kita bisa membaca di Ayub 42, nanti saudara ya, PR untuk saudara. Ayat 4 di pasal 42 ayat 12. Dituliskan di sini. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Kesukaran ketika diresponi dengan benar itu mampu mengundang berkat. Kesukaran ketika kita mampu responi dengan baik karena memandang maksud dan tujuan Tuhan yang benar, itu bukan hanya mendatangkan berkat untuk kita, tapi kita dimampukan untuk menjadi berkat. Kita menjadi manusia yang lebih bermakna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita semakin menyadari bahwa kita akan mampu menghasilkan finishing strong apabila kita dalam masa kesukaran kita dimampukan untuk memiliki 3 sikap tadi. Apa yang pertama? Ada yang ingat? Yang pertama, menyadari bahwa kesukaran merupakan sebuah realitas kehidupan, adanya kesadaran. Yang kedua apa? Mampu melihat kesukaran dengan cara pandang jangka panjang. Yang ketiga, menanggapi kesukaran dengan reaksi yang berbeda, yang benar. Mari kita sama-sama berdoa. Saya undang setiap saudara bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita renungkan kembali firman Tuhan ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi kesukaran, kesulitan, masalah yang saudara-saudara alami hari-hari ini. Tapi kita mau datang sama Tuhan. Tuhan, kami mau hidup kami mengalami finishing strong. Kalau selama ini mungkin kami ketika mengalami kesukaran, kami memiliki reaksi yang negatif, kami menyalahkan Tuhan, kami menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami justru memandang masa depan kami dengan negatif. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Kami mau Tuhan, hidup kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan seperti yang Tuhan janjikan. Kami bersyukur Tuhan justru pada pagi hari ini, kalau Engkau mengizinkan kesukaran kami alami, kami justru belajar mau bersyukur dan tetap bersuka cita. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikannya, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang memampukan dan berbicara kuat terus dalam diri setiap umat-Mu dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Setiap langkah kami tak akan pernah luput dari pengawasan pemandangan mata-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami yakin Tuhan memberkati setiap kami. Setiap jemaat Tuhan terlibat dalam pelayanan apapun Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka beri sebagai persembahan, karena menyadari bahwa segalanya berasal dari Tuhan. Dan kami hanyalah sebagai orang yang dipercayakan untuk mengelola. Kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Baik persembahan umum, persembahan khusus, persepuluhan, mengembalikan sebagai milik Tuhan. Tuhan buka tingkap-tingkap di langit untuk mencurahkan berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan telah menjadi pelayan firman. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah, berhikmat dan kekuatan. Memberkati setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menghadapi setiap persoalan, sadar bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah persoalan kami. Kami yakin kami akan melewati setiap persoalan dengan kemenangan dan kemenangan. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, lihat Tuhan-Mu besar. Kiranya Tuhan mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, dan pulanglah dengan membawa berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pertolongan penghiburan dari Roh Allah yang hidup, menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman dan sukacita, kita terima berkat Tuhan ini sama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Haleluya.